Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena semua yang Tuhan buat dalam hidup kami, pimpinan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, atas hidup anak-anak kami, sehingga kami semua masih ada sampai saat ini. Kami dapat beribadah, kami dapat memuji, menyembah Tuhan, bersaksi tentang kemuliaan Tuhan melalui talenta dan kehidupan kami. Dan bahkan ada kesempatan yang Tuhan beri untuk kami semua pada saat ini belajar kebenaran firman. Pertama-tama kami berdoa untuk anak-anak ini. Tuhan menolong mereka. Mereka akan segera mengikuti kelas sekolah minggu. Tuhan beri mereka pengetahuan, Tuhan beri mereka hikmat, ketenangan untuk mereka bisa mengikuti bimbingan, pengajaran melalui guru sekolah minggu dengan baik. Dan mereka terus bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Dan di dalam kehidupan mereka nama Tuhan dimuliakan. Berkatilah guru-guru sekolah minggu yang akan memimpin mengajar mereka. Beri hikmat, beri kemampuan. Dan pakailah guru-guru sekolah minggu sebagai alat di tanganmu. Untuk kebenaran ditanamkan kepada anak-anak ini. Dan di situ nama Tuhan dimuliakan. Seluruh rangkaian kegiatan sekolah minggu sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun atas anak-anak ini. Dan biarlah anak-anak ini hidup dalam takut akan Tuhan dan bertumbuh dalam iman kepadamu. Kami juga berdoa tiba saat yang baik kami untuk belajar kebenaran firman. Roh Kudus menolong kami sehingga biarlah kami diberikan hikmat, pengetahuan, iluminasi untuk kami mengerti firman yang disampaikan. Dan biar hamba sebagai saluran berkat Tuhan menolong dengan hikmat kemampuan daripada Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, ada satu bagian firman Tuhan, satu ayat saja yang kita baca di bagian awal ini. Yaitu Filipi pasal 1 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya berkhotbah dengan tema hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, jemaat di Filipi adalah jemaat buah daripada pemberitaan Paulus. Dan ini bisa kita baca dalam perjalanan misi penginjilan Paulus dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 40. Di situ kita temukan bahwa Paulus adalah pendiri jemaat di Filipi ini. Kemudian surat Filipi ini sendiri ketika Paulus menulisnya, Paulus sendiri berada dalam penjara di Roma. Ini terlihat dari yang pertama Filipi pasal 1 ayat 13 sampai 17. Yang menunjukkan dengan jelas bahwa pada saat Paulus menulis surat Filipi ini dia sedang berada dalam penjara. Saya bacakan buat kita semua. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi ketika Paulus menulis surat ini, dia ada dalam penjara. Lalu kemudian jemaat Tuhan mengirim Epafroditus pergi untuk melayani Paulus. Dan ketika Epafroditus ingin pulang, Paulus menitipkan surat ini kepada jemaat yang ada di sana, ya. Jadi ini jelas Paulus
sedang berada dalam penjara, dan penjaranya adalah penjara di Roma. Mengapa? Karena ini dilihat dari kata istana dalam ayat 13 dan juga muncul dalam pasal 4 ayat 22. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Kemudian pasal 4 ayat 22. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang ada di istana Kaisar. Jadi pada waktu dalam penjara, Paulus menuliskan surat Filipi ini kepada jemaat di Filipi. Artinya apa? Pada waktu hidupnya lagi tidak enak, sedang dalam penderitaan, Paulus tetap mengingat jemaat Tuhan, tetap menyampaikan khotbah pemberitaan Injil melalui surat yang dia tulis ini. Ini menjadi pelajaran buat kita. Ya, ada banyak orang hanya mau melayani Tuhan kalau dia dalam kondisi baik-baik. Ada banyak orang mau melayani Tuhan kalau dalam kondisi yang nyaman, yang enak. Tetapi bagaimana kalau dalam kondisi yang buruk, sedang menderita, sedang sakit, atau sedang dalam pergumulan yang berat? Apakah kita masih mau melayani Tuhan atau tidak? Kalau kita belajar dari Paulus, dia melayani Tuhan, dia tetap memberitakan Injil, dia tetap melayani Tuhan sekalipun dia ada di dalam penjara. Nah, saudara-saudara, ada banyak orang ya yang cenderung atau yang suka menilai sesuatu itu berdasarkan perasaan. Jadi dia menggunakan perasaannya sebagai standar untuk menilai atau mengukur segala sesuatu. Ada orang-orang yang cenderung seperti itu. Jadi mereka menilai sesuatu dalam kategori enak atau nyaman, ataukah yang tidak enak atau tidak nyaman. Perasaan mereka menjadi tolak ukurnya. Jadi kalau ini nyaman, boleh, ingin dilakukan. Ini enak, boleh. Tapi kalau yang tidak enak, tidak nyaman, jangan. Mereka tidak mau. Jadi standar atau alat ukurnya adalah perasaan mereka. Sangat jarang, bukan berarti tidak ada. Ada yang menilai berdasarkan prinsip baik, buruk, benar, tidak benar. Yang dinilai adalah enak, tidak enak, nyaman, tidak nyaman. Kalau bikin saya nyaman, saya mau. Tapi kalau tidak bikin nyaman, saya tidak mau. Jadi yang dicari kenyamanannya. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan apa yang Paulus tulis di sini, kita akan belajar bahwa ternyata baik buruknya sesuatu situasi ditentukan oleh sejauh mana rencana Allah itu digenapi. Dan kemudian kita melihat bahwa ternyata Paulus tidak menggunakan perasaan sebagai standar alat ukurnya. Paulus tidak menggunakan itu, ya. Suatu situasi bisa buruk, bisa tidak nyaman, bisa tidak baik. Tapi sebetulnya itu baik. Begitu pula sebaliknya. Alat ukurnya bukan perasaan kita, tapi alat ukurnya adalah rencana Allah. Alat ukurnya adalah sejauh mana hal itu berdampak positif bagi penggenapan rencana Allah. Kita lihat dari teks yang kita baca ini, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita belajar. Yang pertama, karena Paulus sedang menulis surat ini, dia sedang dalam penjara. Tapi ada hal yang menarik adalah dia, Paulus, si pemberita itu, pemberita Injil itu, dia sedang terbelenggu. Tetapi Injil tidak terbelenggu. Ini hal pertama yang menarik. Paulus pemberita Injil itu sedang terbelenggu di penjara. Dia sedang tidak bebas. Dia tidak bisa kemana-mana dengan begitu bebas dan nyaman untuk memberitakan Injil. Tapi sekalipun si pemberita Injil itu ada dalam penjara sedang terbelenggu, Injil tidak terbelenggu. Ini poin pertama yang kita lihat di sini. Pada saat menulis surat ini, seperti yang saya katakan tadi, dia dalam penjara, dia sedang menanti keputusan apakah dia akan dihukum mati atau dia akan dibebaskan dari hukuman. Dia belum tahu apa hukuman yang akan dia terima. Tapi ada hal yang sangat menarik adalah pemenjaraan Paulus ini justru membawa kemajuan bagi pemberitaan Injil. Injil justru dengan pemenjaraan Paulus, Injil bisa menembus sampai ke dalam istana. Tadinya Injil tidak tembus sampai ke istana. Injil ada di luar tembok-tembok istana.
Tapi dengan Paulus ada di dalam penjara, Injil bisa tembus sampai ke dalam lingkungan istana kekaisaran Romawi. Poin yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa Paulus ingin menegaskan bahwa penjara mungkin bisa membelenggu dia. Penjara mungkin bisa untuk menahan dia untuk tidak bebas kemana-mana. Tetapi penjara tidak akan pernah bisa membelenggu Injil. Penjara tidak akan bisa membatasi Injil. Penjara tidak akan bisa menahan Injil. Penjara hanya bisa menahan Paulus untuk tidak bisa bebas kemana-mana. Justru dalam penjaralah nama Kristus tetap disuarakan. Dan akhirnya para penghuni istana banyak yang mendengar tentang Kristus. Bahkan banyak yang menjadi percaya. Hal ini juga mungkin menurut beberapa penafsir ini karena dipengaruhi oleh tata cara pemenjaraan Paulus pada waktu itu. Paulus menjadi semacam tahanan kota, tapi dengan cara tetap, ya, menurut beberapa penafsir ada rantai di tangan Paulus yang diikat atau dipasang pada tangan pengawal. Jadi di mana Paulus pergi dalam rumah itu, pengawal ikut bersama dan tetap rantai ini menjadi satu dengan Paulus. Sehingga tidak heran kenapa kita temukan ke dalam penjara, tapi jemaat mengutus Epaphroditus dan beberapa orang lain pergi melayani Paulus. Kalau orang lagi dalam sel kan siapa mau pergi layani? Tapi ini berarti dia semacam tahanan rumah, gitu. Dia tidak bebas kemana-mana, tapi orang boleh datang melayani dia tetap dalam kawalan. Dan yang saya katakan tadi, tangannya tetap dirantai, ya, sehingga tidak bisa melarikan diri. Nah, mungkin orang-orang ini melihat bagaimana Paulus menyampaikan pengajaran kepada murid-muridnya yang datang, termasuk Epaphroditus dan lain-lain, sehingga akhirnya ada prajurit-prajurit istana yang kemudian melihat itu dan menjadi percaya, ya, menjadi percaya. Kita bisa lihat, ya, tentang penjara ini dalam Kisah 28 ayat 16 dikatakan begini. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Jadi dia menjadi tahanan rumah. Nah, karena situasi seperti inilah memungkinkan Paulus untuk menerima kunjungan dari banyak orang dengan leluasa. Dan akhirnya mereka melayani Paulus. Paulus mengajar mereka, didengar oleh para pengawal ini. Jadi melalui mulut ke mulut, mulut ke mulut, Kristus tetap tersebar, Injil tersebar, dan akhirnya banyak orang yang percaya. Ya. Jadi kita lihat memang penjara tidak bisa membelenggu Injil. Penjara hanya bisa membelenggu pemberitanya, tapi tidak dengan Injilnya. Nah, yang berikut tanda dari kemajuan Injil. Kalau penjara tidak bisa membelenggu Injil, maka apa tandanya bahwa dari konteks ini Injil tetap mengalami kemajuan? Menilai kemajuan Injil bukanlah sesuatu yang mudah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada banyak orang yang salah menilai tentang kemajuan Injil. Ada banyak orang memakai satu standar bahwa kalau memberitakan Injil ada orang bertobat itu baru ada kemajuan. Kalau beritakan tidak ada yang bertobat itu bukan kemajuan. Jadi harus dilihat secara nyata berapa banyak orang angkat tangan dan kemudian mengatakan terima Yesus, itu kemajuan. Mereka hanya pakai standar itu. Ya, dibatasi pada pertobatan yang dilihat secara kasat mata seperti itu. Nah, jika indikasi keberhasilan, ya, adalah perdebatan, maka kita mungkin akan menganggap banyak proyek misi penginjilan sebagai sebuah proyek yang gagal. Mengapa? Karena banyak kali orang pergi beritakan belum ada yang bertobat, belum ada yang bertobat. Ya. Ini tadi saya kaget setengah mati. Mana Pak Jimmy Charles ini? Ya, saya tanya beliau di mana? SD. Pak Jimmy telepon, Pak Jimmy pun keluarga baik di sana pasti kenal saya. Karena kalau bicara Pak Adindi orang Boti kenal, 5 tahun dengan orang Boti. Keluar masuk sampai hari ini. Dan sampai hari ini di rumah saya total tambah kemarin antar 3 orang itu ada 12 orang Boti semua. Nah, ada hal yang menarik. Satu ketika saya penginjilan kepada Raja Boti yang sekarang yang namanya adalah Nama Benu,
Itu sudah janjian dan dia mengatakan diri menerima dan siap dibaptis. Tapi ketika harus dibawa ke Kupang itu terjadi sedikit insiden kecil di kompleks Boti Dalam, Sonaf Boti, Raja Boti ini. Sehingga itu tidak terjadi. Kalau ukurannya itu yang kita lihat tadi, harus orang angkat tangan lalu dibaptis, berarti penginjilan ini dianggap, misi ini dianggap gagal. Tapi Tuhan pakai hal itu. Sampai hari ini ada banyak anak Boti yang diutus ke KYP, dididik di KYP. Dan sudah beberapa menjadi sarjana-sarjana teologi dan sarjana pak dari Boti asli. Baik Boti dalam, Boti luar. Jadi kalau Pak Jimmy Charles dari Boti luar, rumah dekat SD situ, berarti pasti orang-orang sekitar situ kenal. Karena kalau saya tidur di Boti biasanya 5 hari, paling rendah 3 hari, keluar lagi, datang Kupang. Minggu depan atau 2 minggu lagi pergi lagi, tidur lagi 2-3 hari baru pulang. Banyak hal yang terjadi di Boti. Sehingga kalau lihat pasti tidak heran. Hanya memang saya heran, ini orang Boti yang paling unik karena tidak ada ciri khas orang Boti, tapi ciri khas orang dari luar. Jadi tadi saya kaget, Om Nathan kasih tahu saya, beliau Boti asli. Wah, Boti. Makanya saya langsung pergi ke Selaman, saya bilang, oh di mana di Botinya. Ya, jadi saudara, kembali kepada topik tadi, kalau standarnya itu kita akan menganggap banyak proyek misi itu gagal. Ya. Persoalannya adalah apakah kemajuan Injil hanya bisa dilihat dari sisi tersebut? Apakah kemajuan Injil hanya bisa dilihat dari berapa banyak orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tentu saja tidak. Paling tidak Paulus memberikan 2 hal sebagai tanda kemajuan Injil dalam Filipi pasal 1 ini. Yang pertama, Kristus semakin dikenal. Entah orang yang kenal itu dia mau percaya atau tidak percaya, Kristus semakin dikenal di Roma. Tadinya mereka tidak mengenal Kristus dengan baik, hanya melalui kata orang. Kemudian mereka mendengar itu, banyak tuduhan fitnah datang, orang Kristen ditangkap, dianiaya di mana-mana. Melalui mendengar secara langsung dari mulut Paulus, pengajaran Paulus kepada orang-orang yang datang melayani dia. Mereka mendengar, satu lanjutkan ke satu, satu lanjutkan ke satu tentang Kristus. Jadi ukurannya bukan berapa banyak orang yang angkat tangan lalu mengatakan langsung percaya, tapi paling tidak mereka mendengar tentang Kristus. Ya, tentang Kristus. Kita lihat Filipi 1 ayat 13 tadi. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ya, telah jelas bagi seluruh istana bahwa Paulus dipenjarakan karena Kristus. Bukan karena dia melakukan satu pelanggaran aturan Roma. Mungkin dia membunuh kah, mungkin dia korupsi kah, tidak. Tapi karena Kristus. Jadi berita ini tersebar. Paulus dipenjarakan karena Kristus. Jadi melalui hal inilah mungkin para penjaga karena berganti-berganti, satu lagi berganti-berganti, maka pada akhirnya berita itu tersebar. Banyak orang di lingkup istana kemudian mendengar tentang Kristus. Dan ya, walaupun tidak secara detail diceritakan dalam kitab Filipi ini, tetapi kalau kita menarik sejarah itu jauh ke depan, kita akan menemukan bahwa pada akhirnya memang Roma bisa menjadi tempat di mana Kristus itu bertata dalam sejarah. Ya. Dan sekali lagi, terlepas dari apakah ada pertobatan atau tidak, poinnya bukan itu. Paulus lebih menyoroti kemajuan Injil dari sisi jangkauan pemberitaan. Kalau tadi jangkauan pemberitaan hanya orang-orang biasa, masyarakat-masyarakat biasa. Sekarang melalui penjara ada kesempatan dia bisa memberitakan Injil itu kepada orang-orang istana. Orang-orang di istana bisa mendengar tentang siapa Yesus. Urusan pertobatan itu kemudian. Itu pekerjaan Tuhan. Tapi yang penting orang di sana bisa mendengar. Pergumulan berat waktu itu adalah bagaimana orang Boti dalam bisa mendengar tentang Injil. Metodenya apa? Karena mau masuk sana, ibu pendeta di sana waktu itu mengatakan, Bapak boleh masuk, maka kalau bisa jangan ngomong apa-apa soal Injil, nanti orang tersinggung. Saya harus pikirkan caranya bagaimana.
Maka ada dua cara. Pertama, saya menemukan Alkitab audio dan saya minta kepada yang bisa kirim kasih saya Alkitab audio. Karena di dalam ada lagu-lagu yang enak. Gitu. Ada renungan-renungan singkat. Saya dikirimi. Lumayan waktu itu sekitar 500 lebih Alkitab audio. Yang bisa dijemur di matahari kalau baterainya habis. Yang kedua adalah melalui dalam tanda petik budaya dan cara pandang orang putih. Kan tidak semua hal dalam budaya ini harus kita buang kan begitu. Jadi saya masuklah ke Raja Putih dan saya meminta dia bercerita tentang Wisneno dalam pandangan dia. Saya ingin tahu. Justru dari awal cerita, saya tidak menginjil duluan, saya biarkan dia bercerita dulu. Pada saat dia bercerita ada titik, ada penterjemah. Dia ngomong penterjemah, ini saya orang Rote tidak mengerti bahasa Timur ini. Ternyata saya menemukan titik yang saya bisa masuk. Memperkenalkan tentang Kristus. Bagaimana sebenarnya orang putih dalam pandangan yang tradisional, yang belum mengenal Injil itu, mereka sebenarnya mengakui tentang Allah yang Maha Kuasa, Wisneno itu, sebagai pencipta alam semesta. Makanya orang putih paling menghargai alam. Ini tanya Pak Jimmy Charles. Orang putih tidak sembarang foto pohon. Orang putih tidak akan berani sembarang. Karena dia terlalu menghargai alam. Dia tahu bahwa ini pencipta, Wisneno yang cipta. Hanya dia tidak tahu Wisneno ini siapa. Dalam konsep mereka terbatas sekali. Ini celah yang saya masuk untuk memberitakan tentang Wisneno itu adalah Yesus Kristus. Dan mereka lihat ini Alkitab, minta Alkitab audio dan terakhir minta Alkitab tertulis juga. Sehingga kalau ada yang di Facebook, saya sudah foto serahkan. Ini Raja Boti yang minta langsung. Maka seluruh Boti dalam bilang, Bapak kasih kami itu Alkitab. Mereka pergi kebun, saya pasang kasih tali memang. Gantung di leher tuh pakai kebun sambil dengar-dengar ini lagu. Dengar-dengar ini ayat Alkitab. Pada akhirnya saya pergi kemudian, sudah ada sikap yang berani diambil oleh Raja Boti. Tapi belum terrealisasi sampai hari ini. Belum. Tapi bagi saya, ya Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan yang belum seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita pikirkan. Jalani saja semua, ada waktunya. Ya. Jadi kemajuan Injil di sini adalah yang penting adalah orang di istana itu yang tadinya tidak bisa ditembus melalui pemenjaraan Paulus. Injil bisa diberitakan sampai ke lingkup istana. Itu yang penting. Ya, itu yang terpenting. Yang kedua, kemajuan Injil yang kedua adalah diukur dengan makin banyaknya orang Kristen yang termotivasi dan semakin berani memberitakan Injil. Filipi pasal 1 ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara, dampak positif dari pemenjaraan Paulus bukan hanya terjadi dalam tembok istana. Bukan hanya orang di lingkup istana bisa mendengar tentang Kristus, tetapi di luar istana juga. Mestinya dalam pikiran kita, kalau sang tokoh sudah dipenjara, ini akan membuat banyak orang menjadi takut. Wah, ini kalau kita memberitakan ini selesai, kita akan ditangkap seperti Paulus. Ternyata tidak. Justru dengan Paulus dipenjarakan, memunculkan banyak pemberita Injil baru yang berani tanpa takut mati, berani ditangkap, berani berhadapan dengan segala konsekuensi yang ada di depan mata. Jadi saudara, ternyata Tuhan merancang kebaikan yang begitu luar biasa di balik situasi yang tidak menyenangkan ini. Tuhan merancang di mana Paulus harus ada dalam penjara untuk membangkitkan penginjil baru dengan semangat 45-nya, semangat yang luar biasa. Mungkin waktu Paulus masih ada dong, belum terlalu bersemangat, tapi ini bab tua masih ada, biarkan. Apalagi kadang-kadang kita berada merasa di bawah bayang-bayang. Ini kita takut omong tak salah. Pak Israel bilang saya suhot basalah lah. Jadi kadang-kadang kita takut. Jadi mungkin dengan cara itu Tuhan bangkitkan, ada muncul Timotius. Dan muncul yang lain-lain. Orang-orang yang berani memberitakan Injil dengan hebat. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan, itu sebenarnya telah beroleh atau diyakinkan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani.
Jadi justru pemenjaraan Paulus membuat mereka semakin yakin untuk lebih berani lagi memberitakan Injil itu. Jadi ternyata penjara tidak menyurutkan asa dan keberanian dalam hal memberitakan Injil. Ini adalah kemajuannya. Injil bisa menjangkau lingkungan istana, bangkitnya para penginjil-penginjil baru dengan sikap yang berani tanpa takut. Jadi melalui pemenjaraan seorang pemberita Injil, Allah membangkitkan sebuah pasukan pemberita Injil. Seorang ditangkap, dipenjarakan, satu kelompok pasukan Tuhan bangkitkan. Ya, ini yang mungkin adalah istilah mati satu tumbuh seribu yang seperti ini. Jadi pemenjaraan Paulus mungkin bagi sebagian orang adalah dilihat sebagai sebuah kendala bagi kemajuan Injil. Pemenjaraan Paulus dilihat oleh sebagian orang sebagai suatu hambatan yang membuat Injil mungkin tidak bisa tersebar. Tapi ternyata dari sudut pandang Allah yang terjadi sebaliknya. Justru melalui pemenjaraan Paulus, Injil semakin mengalami kemajuan. Allah kadang memakai hal-hal yang buruk untuk suatu kebaikan yang lebih besar lagi. Jadi kalau ada hal-hal yang buruk menimpa kita, menimpa gereja kita, menimpa orang-orang yang kita kasihi, Tuhan punya maksud baik. Dalam perjanjian lama misalnya, kita bisa melihat beberapa kasus di mana penjara dan peristiwa buruk justru mendatangkan kebaikan yang jauh lebih besar. Misalnya kisah Yusuf. Yusuf dimasukkan dalam penjara, tapi dengan hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan, ia kemudian dibebaskan dan pada akhirnya dia menjadi seorang pejabat tinggi di Mesir. Dan dengan itu Tuhan pakai untuk menyelamatkan banyak orang, terkhususnya lagi saudara-saudaranya. Jadi Yusuf menjadi berkat luar biasa, kemajuan luar biasa melalui penjara. Yang berikut Daniel dan teman-temannya yang dipenjara oleh Nebukadnezar, kemudian dibakar dalam perapian yang menyala-nyala. Berdampak besar pada apa? Berdampak besar pada Nebukadnezar, raja kafir itu kemudian menyatakan pengakuannya kepada Allah Israel dan memerintahkan semua orang dalam kerajaannya. Untuk apa? Untuk jangan ada yang berani melawan dan menghina itu Allah Israel. Bahkan kemudian saudara dalam catatan sejarah gereja, kurang lebih 200 tahun orang Kristen mengalami penganiayaan yang hebat. Itu kisah nyata yang tercatat dalam sejarah gereja. Ada yang dikuliti hidup-hidup. Ada yang posisi hamil besar, diikat pada tiang yang lurus dan dilepaskan banteng liar untuk menubruk sampai anaknya keluar. Ada yang dimasukkan dalam suatu stadion yang kecil semacam sebuah gor, lalu dilepaskan singa-singa lapar ke dalamnya dan mereka menonton dari atas bagaimana singa-singa itu mencabik-cabik dan memakan. Berbagai cara penganiayaan, dibakar hidup-hidup dan sebagainya terjadi dalam masa kelam kurang lebih 200 lebih tahun. Hampir 300 tahun gereja mengalami masa kelam penganiayaan yang hebat. Tetapi kurang lebih sekitar menjelang abad keempat, penganiayaan yang hebat itu mulai surut pelan-pelan. Penganiayaan yang hebat mulai surut pelan-pelan karena apa? Karena kekristenan mulai tembus ke dalam istana kekaisaran Romawi. Sejarah mencatat pada akhirnya seorang kaisar bernama Kaisar Konstantin menandatangani sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Milan. Perjanjian ini di mana dia membuat satu penetapan. Dulunya orang Kristen boleh ditangkap, boleh langsung dihukum, dianiaya, dibunuh. Tapi kemudian dia menuliskan satu peraturan di situ. Siapa yang menangkap dan menyiksa orang Kristen, menghukum orang Kristen tanpa tuduhan yang benar dan melalui pengadilan, orang itu dihukum mati.
Kristen mendapat tempat sekitar abad keempat, dan kemudian di situ kekristenan semakin tersebar luas, termasuk sampai ke tanah timur. Jadi di balik penganiayaan yang hebat, Tuhan pakai banyak cara orang Kristen ada di penjara. Dalam penjara banyak pemberitaan Injil terjadi sampai ke lingkup istana. Masyarakat Kaisar Konstantin sebelum dia membuat pernyataan itu, menandatangani perjanjian itu, sudah banyak orang di lingkup istana yang sudah menjadi Kristen, buah dari pemberitaan Injil orang-orang yang ada dalam penjara. Jadi saudara, Tuhan pakai hal-hal yang kelihatannya buruk untuk kebaikan yang lebih besar. Inilah pola yang Allah pakai. Melalui hal-hal yang buruk justru Allah mendatangkan kebaikan lebih besar lagi. Dan pola ini justru memberikan satu penghiburan bagi kita. Karena itulah dalam bagian kitab yang lain Paulus katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau yang kita cari atau yang kita tiru adalah bagaimana hidup sukses, bagaimana kunci hidup sukses, bagaimana hidup yang aman dan nyaman, bagaimana hidup tanpa masalah, carilah motivator. Itu banyak. Tetapi kalau yang kita lihat dan teladani adalah bagaimana bertahan dalam penderitaan, bagaimana tetap memuliakan Tuhan dalam penderitaan, maka itu ciri orang Kristen sejati. Orang Kristen sejati tidak berpikir bagaimana dia sukses, bagaimana dia bebas dari penderitaan, bagaimana dia menjadi orang kaya, walaupun kita membutuhkan semua itu, tapi yang terutama adalah bagaimana dia tetap memuliakan Kristus dalam penderitaan hidupnya. Itu ciri orang Kristen sejati. Mungkin timbul pertanyaan bagi kita, bukankah pemenjaraan Paulus seharusnya menciutkan hati daripada para pengikutnya? Karena bukankah situasi yang sama bisa menimpa mereka juga? Lalu mengapa mereka justru bertindak sebaliknya, semakin lebih berani memberitakan Injil? Saudara, kuncinya terletak pada hidup yang diarahkan pada apa? Hidup yang diarahkan pada Injil Yesus Kristus. Fokus hidup mereka adalah Kristus. Ini kristosentris, hidup yang berpusat pada Kristus. Orang yang hidupnya berpusat pada Kristus, dia tahu bahwa baik kesenangan, baik penderitaan, semuanya harus ditujukan untuk Kristus. Baik hidup, baik mati, harus untuk Kristus dan di dalam Kristus. Oleh karena itulah Paulus berkata, apa yang dulu dianggap keuntungan dan berharga, justru sekarang adalah kerugian dan sampah. Mengapa? Karena Kristus. Karena Kristus. Mengapa begitu banyak orang tidak menjadi ciut? Bukan karena Paulusnya, tapi karena Kristus. Dan bersama Kristus mereka berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup mati hanyalah dua sisi yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan dengan Kristus. Mereka yang telah disatukan dengan Kristus tidak akan pernah takut, baik terhadap kehidupan, bahkan terhadap kematian. Sebaliknya hidup yang hanya mengejar kesenangan, mengejar hal-hal materi belaka, akan menempatkan seseorang sebagai musuh Kristus. Ya, mereka bukan hanya tidak peduli terhadap Injil, tapi mereka juga bahkan memusuhi Injil. Karena yang mereka cari di dunia ini bukan kebenaran. Yang penting materi, materi, dan materi. Yang berikut saudara, kemuliaan Kristus adalah tujuan utama atau segalanya untuk kemuliaan Kristus. Mengetahui tujuan kehidupan akan menentukan bagaimana seseorang melihat dan menjalani kehidupannya di dunia ini. Jika seseorang menjadikan kemuliaan Kristus sebagai tujuan yang tertinggi,
dia pasti akan merelakan segala sesuatu demi Kristus atau demi tujuan itu. Jadi kalau misalnya kita menempatkan tujuan kita adalah punya uang yang banyak, kita akan melakukan apapun untuk tujuan itu. Kalau kita menempatkan Kristus sebagai tujuan, maka kita akan melakukan apapun atau apapun yang kita miliki, semuanya adalah untuk tujuan, yaitu Kristus. Oleh karena itulah, orang yang menempatkan Kristus sebagai tujuan, maka kehidupan maupun kematian akan diarahkan kepada Kristus. Itulah yang diajarkan oleh Paulus dalam bagian ini. Nah, sayangnya tidak semua orang punya tujuan seperti itu. Banyak orang menggunakan Tuhan untuk memenuhi tujuan hidup mereka, dan bukan menggunakan hidup mereka untuk memenuhi tujuan Tuhan. Ya. Banyak orang menggunakan Tuhan untuk memenuhi tujuan hidup mereka. Dia pakai Tuhan untuk dapat kesembuhan, dia pakai Tuhan untuk dapat berkat uang, dia pakai Tuhan untuk dapat pekerjaan, dia pakai Tuhan untuk dapat kelulusan. Tapi dia tidak pernah mau dipakai Tuhan untuk tujuan Tuhan. Dan ini bukan ciri orang Kristen sejati. Nah, kalau demikian bagaimana harusnya kita memandang dan menjalani kehidupan kita di dunia ini? Bagaimana kita bisa melihat kehidupan maupun kematian akan memuliakan Kristus? Kuncinya adalah kita harus memiliki pandangan yang benar. Selama kita belum punya pandangan yang benar, kita tidak akan bisa memuliakan Kristus. Filipi pasal 1 ayat 21 ini bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus tidak mengalami kegentaran atau keputusasaan atau ketakutan. Dia berani menghadapi itu dengan kepala tegak, menanti putusan hukuman yang akan dia terima. Kalau kita perhatikan di ayat 20 dari pasal 1 ini, Paulus berbicara dari ayat sebelumnya, itu Paulus berbicara lebih jelas tentang kehidupan dan kematian yang diarahkan kepada Kristus. Baru dilanjutkan di ayat 21, Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya, Kristus adalah segala-galanya dalam hidupnya. Dan karena itu yang pertama, Paulus mau supaya hidupnya adalah hidup yang memuliakan Kristus. Bukan hidup yang mempermalukan Kristus. Hidup yang memuliakan Kristus bukan sekedar hidup yang adalah kita menjadikan diri kita sebagai seperti orang Kristen, berdoa, bernyanyi, menyembah, bukan hanya sebatas itu. Itu terlalu dangkal. Hidup yang memuliakan Kristus adalah segala aspek dalam kehidupan kita benar-benar berpusat, ditujukan kepada Kristus. Seluruh orientasi hidup kita adalah untuk Kristus, bukan untuk diri kita. Jadi tidak lagi menjadi egosentris, tapi menjadi kristosentris. Saya makan bukan sekedar supaya saya kenyang dan tidur nyenyak. Makan diarahkan untuk Kristus. Dan Paulus benar-benar seorang teolog yang kristosentris, seorang hamba Tuhan yang kristosentris. Dia ulang-ulang berkata, jika engkau makan, jika engkau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Makan, minum, tidur, semua untuk Tuhan. Jadi tidak sebagian atau parsial. Segala sesuatu dalam hidup orang percaya harus ditujukan kepada Kristus. Jadi bukan sekedar bernyanyi, berdoa baru untuk Tuhan, yang lain untuk saya, tidak. Segala sesuatu dalam kehidupan ini untuk Kristus, untuk kemuliaan Kristus. Jadi bagaimana dengan hidup saudara? Apakah saudara hidup untuk memuliakan diri saudara sendiri? Apakah saudara membagi bahwa ada sebagian untuk Tuhan dan sebagianlah untuk diri saudara? Ataukah segala hal dalam hidup saudara adalah untuk kemuliaan Kristus? Mari mengoreksi. Bahkan tentang cita-cita hidup bisa saja tidak kristosentris. Banyak orang pingin jadi sesuatu karena pingin ini, pingin itu, tapi bukan pingin untuk Tuhan.
Orang Kristen sejati segala sesuatu untuk Kristus. Kristosentris. Yang kedua, karena bagi Paulus hidup berarti bekerja memberi buah. Paulus bukan orang yang malas bekerja atau melayani. Dan dia ingin untuk bekerja memberi buah. Dia bukan hanya ingin tidur-tidur saja. Dalam dunia pelayanan dia ingin untuk menghasilkan sesuatu atau berbuat sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian harusnya orang Kristen tidak cukup hanya menjadi percaya, bertobat percaya pada Kristus, lalu merasa sudah bertumbuh dan selesai. Ada kewajiban kita untuk melayani Kristus. Kehidupan orang Kristen bukan kehidupan yang pasif, yang hanya diam. Hidup bagi Kristus berarti selalu mengerjakan hal-hal untuk kemuliaan Kristus. Hidup bagi Kristus berarti tidak diam, berbuat sesuatu bagi Tuhan sesuai dengan kapasitas, talenta, porsi kita masing-masing. Jadi pertanyaan koreksinya adalah, apa yang selama ini saya buat ini apakah untuk Kristus? Sudahkah saya melakukan sesuatu untuk Kristus dalam kapasitas saya sebagai jemaat, kapasitas saya sebagai pengajar, kapasitas saya sebagai apa saja? Apa yang sudah saya lakukan bagi Kristus? Di kantor misalnya, apakah saya sudah menjadi terang dan garam di kantor? Kehidupan bagi Kristus juga berarti, hidup bagi Kristus juga berarti tidak hidup yang isolatif. Ada orang yang merasa terlalu rohani sekali sampai dia pekerjaan hanya bagaimana dia hidup, berdoa, menyembah, berdoa, menyembah. Itu yang saya pernah sampaikan. Satu kali saya dihubungi oleh seorang ibu karena dia punya anak ini. Jam kerja, mulai angkat ton dalam kamar bunyi gitar. Haleluya. Oh, dia mama tahu mulai penyembahan. Dep mama kerja. Penyembahan habis, usahakan pekerjaan sudah habis. Tinggal makan. Ini orang pemalas. Sengaja gunakan itu untuk hal-hal yang kelihatan rohani. Padahal itu rohana, itu roh halus itu. Hidup orang Kristen, ya, hidup bagi Kristus berarti tidak hidup isolatif. Artinya tidak mengurung diri. Yang hidup yang keluar, tidak sekedar diam di tempat, tidak mengurung diri, tidak memikirkan diri sendiri. Ada pernyataan bilang begini, orang yang benar-benar rohani harusnya lebih banyak hadir di dunia nyata ini daripada menghabiskan waktu di alam roh. Alam roh itu yang dia isolasi diri lalu hanya berdoa baca Alkitab, berdoa baca Alkitab. Tapi tidak pernah berbuat sesuatu keluar. Hidup bagi Kristus berarti berbuat segala sesuatu untuk kemuliaan Kristus. Tidak mengisolasi diri tapi keluar dan berbuat sesuatu untuk orang lain. Melaluinya Kristus dimuliakan. Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. Mengapa Paulus katakan demikian? Karena ternyata kematian berarti dia akan segera diam bersama-sama dengan Kristus. Filipi 1 ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ada beberapa hal yang kita belajar dari kata-kata Paulus yang bagian ini. Yang pertama, Paulus yakin bahwa sebagai orang Kristen, dia mati langsung ke sorga. Dia pergi berdiam bersama-sama Kristus. Inilah yang membuat kita orang Kristen tidak berdoa untuk orang yang mati dia pindah ke sorga. Inilah yang membuat kita kenapa orang Kristen tidak pernah mendoakan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati kalau dia orang percaya langsung pergi berdiam bersama Kristus di sana. Kalau tidak orang percaya langsung ada di tempat di mana hukuman itu diberikan. Jadi kita tidak usah bersusah-susah berdoa.
Tuhan kami berdoa kiranya almarhum Tuhan bisa ampuni dosanya, dan Tuhan kuduskan dia dan pindahkan dia ke sorga Tuhan. Walaupun dalam hidupnya selain sudah tukang pencuri, pemabok, main judi, tidak mau pergi gereja, tidak mau percaya Yesus, sekarang Tuhan kiranya ampuni. Ini saya sebagai depung adik, depung anak, ini ada persembahan kami kasih di gereja Tuhan. Tuhan bisa terima. Tuhan tidak suka makan suap yang macam begitu. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Doa sampai langit runtuh tidak akan bisa memindahkan yang dari neraka ke sorga, atau dari sorga keluar pindah ke neraka. Orang yang percaya mati langsung pergi bersama-sama dengan Kristus di sorga. Jadi dia tidak ada di tempat penantian, dia tidak tidur, ya, dia tidak menunggu nanti kapan baru dibangkitkan dan dia pergi ke sorga. Dia langsung pergi ke sana. Yang kedua, ini berarti Paulus yakin akan keselamatannya, karena memang ia beriman sehingga ia tidak takut mati. Ya, ia tidak takut mati. Dia siap untuk mati karena dia tahu bahwa kapanpun dia mati dia pasti pergi ke sorga. Dia sudah yakin keselamatannya. Nah, semua agama di luar kekristenan mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Ini menyebabkan mereka, ya, tidak mempunyai keyakinan yang pasti akan keselamatan. Mengapa? Wah, ini kalau karena perbuatan baik, dia mulai hitung, saya pendosa lebih banyak dari saya perbuatan baik ini. Kalau ditimbang-timbang pakai ukuran timbangan, bagaimana saya bisa masuk surga? Jadi ya mudah-mudahan lah. Yang di atas biar murah hati supaya saya bisa masuk surga. Tidak demikian dengan iman Kristen. Iman Kristen adalah ada jaminan keselamatan bagi kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena jasa Kristus. Sehingga tinggal kita beriman pada Kristus, semua kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita, sehingga kita layak untuk masuk surga. Di dalam kekristenan kita boleh memiliki jaminan keselamatan. Sehingga Paulus dengan begitu beraninya dan tidak ragu sedikit pun, dia bilang kalau dia mati dia pergi berdiam bersama-sama dengan Bapa. Saya kira kalau masih hari ini masih ada orang Kristen yang menjawab keselamatannya tergantung Tuhan atau mudah-mudahan, itu tanda bahwa dia bukan orang percaya. Dan saya ketemu banyak orang. Justru orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu dengar ini ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang-orang yang justru hampir tiap minggu mereka mendengar ini ayat sebagai berita anugerah, tapi ketika kita tanya tentang jaminan keselamatan, dia yakin, kau yakin kau selamat? Ya, saya tidak tahu, saya tidak bisa klaim karena itu tergantung Tuhan. Kalau bilang tergantung Tuhan, ini membuktikan ini bukan orang Kristen sejati. Harusnya kau berani menjawab, ya, saya yakin 100% saya mati, saya masuk surga. Mengapa? Bukan karena sayanya, tapi karena Kristus. Ada jaminan yang pasti telah Kristus berikan bagi kita. Karena itulah kita berbeda dengan agama lain. Ada keyakinan keselamatan, ada jaminan keselamatan yang mana itu tidak kita temukan dalam agama lain. Jadi Paulus yakin akan keselamatannya sehingga dia berani menghadapi kematian itu. Maka bagaimana dengan kita? Mengapa saya tanya ini? Karena ada banyak orang ditanya yakin selamat, siap mati. Mulai garu-garu kepala. Orang yang yakin selamat harusnya tidak boleh takut kapanpun mati. Mengapa? Karena dia tahu bahwa kematian hanyalah pintu untuk dia pergi bersama-sama dengan Kristus. Jadi sebagai orang Kristen kita harus siap mati kapan saja seperti Paulus. Nah saudara, tapi ada hal yang menarik dalam kata-kata Paulus ini. Hal yang menarik yang mana? Yaitu bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lalu diberi ayat selanjutnya dia bilang, jadi mana yang harus aku pilih? Hidup, mati. Ini hal yang menarik.
Karena dua-duanya positif. Dua-duanya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu mana yang harus dia pilih? Kalau kita perhatikan dengan baik, saudara-saudara, mati untuk Kristus itu terbaik. Tetapi hidup untuk Kristus itu yang perlu. Maksudnya apa? Mati ini kan bukan Paulus pemau, kapan dia mau mati, nah mati. Itu urusan Tuhan yang atur kapan lu harus mati. Tapi yang pasti selama lu masih hidup, lu perlu hidup, harus hidup untuk Tuhan. Jadi karena kita tidak tahu kapan kita mati, yang kita tahu bahwa sekarang saya omongin saya masih hidup. Maka selama masih hidup, hiduplah untuk Tuhan. Karena mati pasti di dalam Tuhan. Kalau kita orang percaya sejati. Jadi selama kita masih hidup, hiduplah untuk Tuhan. Artinya manfaatkan hidup semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sederhananya. Manfaatkan seluruh kehidupan saudara dan saya dalam segala aspek untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau saudara diberikan pilihan mau hidup untuk Tuhan atau mati, jawab mati pun dalam Tuhan. Masih hidup, mau hidup untuk Tuhan. Karena dua itu bukan untuk dipertentangkan. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita mati, tapi pasti mati. Maka sekarang hidup untuk Tuhan. Saudara-saudara, jadi jangan ambil posisi seperti ada dalam persimpangan jalan. Mau pilih hidup atau mau pilih mati. Tapi ambil posisi bahwa hidup atau mati, dua-duanya untuk kemuliaan Tuhan. Masih hidup untuk kemuliaan Tuhan, mati untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita semua mengoreksi kehidupan kita saat ini. Kita bisa saja adalah orang percaya sejati, tetapi terkadang orang percaya sejati pun masih belum sepenuhnya siap untuk kematian. Mengapa? Karena hati dan pikirannya terkadang masih tertarik dengan hal-hal yang sementara. Beta masih mau hidup, masih pingin begini, masih pingin begitu. Beta percaya mati masuk surga, Pak. Tapi beta masih pingin ini, masih pingin itu. Itu manusiawi sekali. Itu manusiawi sekali. Kita pingin hidup bersama istri lebih lama, bersama anak lebih lama, pingin melayani lebih lama lagi. Tetapi kita harus tetap siap. Kalau Tuhan bilang sudah lu stop di sini, tidak bisa, ya tidak bisa. Saya menutup khotbah saya dengan menyampaikan tentang apa yang saya gumuli. Cukup lama saya bergumul tentang yayasan saya. Kira-kira siapa yang nanti akan lanjutkan kalau saya mati? Karena saya sudah tahu bahwa nanti mati kan, dan saya sudah siap untuk itu. Tapi kok sampai hari ini sepertinya Tuhan belum munculkan orang seperti yang saya harapkan. Saya tidak tahu dengan Pak Estra dalam menggumuli gereja ini. Pak Estra juga pasti menggumuli yang sama. Ingin ada muncul tokoh yang paling tidak dia harapkan. Kalau besok-besok Tuhan panggil pulang, muncul tokoh seperti ini yang dia pikirkan. Lalu saya berpikir, Tuhan, apakah ini berarti saya gagal mempersiapkan generasi? Saya tidak tahu. Karena saya sudah berusaha. Akhirnya ada teman saya sharing dengan dia jawab saya, sudah. Kamu ini hanya alat di tangan Tuhan. Tuhan bangkitkan kamu untuk munculkan lembaga ini. Kalau besok Tuhan panggil kamu, lu jangan pikir bahwa tanpa lu ini mati. Karena lu hanya alat. Tuhan yang memulai, dia akan meneruskan sampai akhir. Waktu saya dengar ini kata-kata saya langsung, wah betul ya. Kadang-kadang saya merasa kayak saya paling hebat. Jadi kalau saya son ada ini, kayaknya ini akan hancur. Ini akan tutup. Karena saya merasa saya, ini su egosentris. Tidak lagi kristosentris.
Jadi dengan mendengar pernyataan ini saya langsung sadar betul. Saya buat apa takut sekali. Walaupun saya harus mempersiapkan itu dengan baik. Tapi kalaupun ternyata belum muncul, percaya saja. Kristus yang memulai, dia akan meneruskan sampai akhir. Karena kita ini hanya alat-alat di tangan Kristus. Jangan khawatir akan itu semua. Gunakan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Dan matimu pun untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati kita semua. Mohon izin, mohon maaf. Habis khotbah ini saya langsung jalan. Karena saya ada pelayanan. Diminta untuk membawa materi lagi di Bone Ana. Sehingga saya tidak bisa mengikuti kebaktian sampai selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sehingga hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan mati kita pun untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan untuk pemberitaan firman yang sudah disampaikan. Hamba terbatas, tapi hamba percaya Tuhan tidak terbatas. Dalam segala cara dan karyamu, biarlah kebenaran terus tersebar dan nama Tuhan dimuliakan. Ampuni hambamu jika dalam pemberitaan ada hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan yang layak menerima semua itu. Amin.